Di suatu pagi yang sejuk dan damai di Baghdad, langit begitu bersih tanpa awan, angin berembus pelan membawa wangi bunga dari taman istana. Namun ketenangan alam itu kontras dengan suasana hati Raja Harun al-Rasyid yang duduk gelisah di singgasananya. Wajahnya yang biasanya tenang, hari ini tampak seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Ia memandangi halaman istana tanpa bicara. Hanya sesekali menggigit kurma dan meneguk susu kambing. Permaisuri yang duduk di sisinya memperhatikan gelagat itu, lalu bertanya pelan. "Ada apa gerangan, Baginda? Apakah ada ancaman dari wilayah timur atau pemberontakan di perbatasan?" Raja menggeleng pelan. Bukan itu yang menggangguku. Tapi, Abu Nawas." Permaisuri mengangkat alis sedikit bingung. "Abu Nawas lagi?" "Yah," desah Raja. "Aku tidak habis pikir. Setiap kali aku mencoba mengujinya, dia selalu punya jawaban yang tidak bisa ditebak. Bahkan saat aku pikir dia akan jatuh, dia malah membuatku tertawa dan merenung." Permaisuri tersenyum tipis. "Itulah yang membuatmu tidak pernah berhenti menantangnya." Raja tertawa kecil. "Benar, tapi kali ini aku ingin mengujinya dengan sesuatu yang benar-benar di luar batas kemampuannya. Apakah itu tidak berbahaya?" Justru disitulah letak serunya. Raja berdiri dan memanggil penasihat kerajaan. "Aku ingin menguji Abu Nawas dengan pertanyaan lintas agama. Aku ingin tahu sejauh mana dia bisa menjawab tanpa melukai keyakinan siapapun." Penasihat terperanjat. "Ampun Baginda, itu sangat sensitif." Raja melambaikan tangan. "Tenang saja, aku tahu caranya. Kita akan tanya, apa isi kitab Injil? Jika dia menjawab ngawur, hukumannya jelas. Dia akan menjaga kandang unta selama seminggu." Penasihat mengangguk pelan. Ia tahu Abu Nawas sering berhasil lolos dari pertanyaan jebakan, tapi yang satu ini berat. Bahkan para ulama pun mungkin tak bisa menjawab tanpa menyinggung pihak lain. Sore harinya, utusan istana datang ke rumah Abu Nawas. Tanpa panik, ia menerima undangan itu. Ia tahu, kalau sang raja memanggil sore-sore begini, pasti ada kejutan. Maka dengan jubah coklat lusuh yang menjadi ciri khasnya, dan sandal bolong yang setia menemani langkahnya, ia berangkat ke istana. Wajahnya tetap tenang, bahkan sempat menyapa penjaga gerbang istana dengan candaan receh. "Wahai penjaga pintu surga dunia, buka pintunya. Orang bodoh datang membawa kebingungan," katanya sambil tersenyum. Di dalam balairung istana, Raja Harun al-Rasyid sudah menanti dengan senyum penuh jebakan. "Abu Nawas, hari ini aku ingin bertanya padamu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bahkan ulama besar belum tentu bisa menjawab dengan benar." Abu Nawas mengangkat alis. "Wah, ini terdengar menarik. Silakan Baginda, tanyakanlah." "Apa isi kitab Injil?" Detik itu juga, suasana langsung berubah. Seluruh ruangan mendadak hening. Para menteri terdiam, ulama saling pandang. Bahkan seekor kucing yang sedang mengejar tikus di bawah meja berhenti seketika. Abu Nawas menatap raja, lalu tersenyum kecil. "Apakah hamba diberi waktu untuk menjawabnya besok pagi, Baginda? Ini pertanyaan berat. Jika hamba jawab asal-asalan, bisa jadi menyesatkan." Raja menatapnya tajam, lalu tertawa. "Baik. Tapi ingat, jika jawabmu tak memuaskan, malam itu juga kau akan tidur bersama unta-unta istana." Abu Nawas membungkuk sopan. "Terima kasih atas kepercayaan dan ancamannya, Baginda." Ia pun pamit dengan tenang, meninggalkan seluruh balairung dalam suasana penuh tanda tanya. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di atas Baghdad. Namun sinar yang paling dinantikan hari itu bukan dari langit, tapi dari seseorang bernama Abu Nawas. Sejak subuh, istana sudah penuh dengan tamu. Para menteri, ulama, bahkan pendeta dari negeri tetangga turut hadir. Semua ingin menyaksikan apakah Abu Nawas akan tergelincir kali ini.
Raja Harun al-Rasyid sendiri terlihat sangat bersemangat. Ia bahkan menyiapkan sorban khusus dari karung goni untuk Abu Nawas pakai di kandang unta nanti, katanya pada pengawal sambil tertawa. Tepat saat matahari mulai meninggi, Abu Nawas muncul di gerbang istana. Langkahnya santai seperti biasa. Jubahnya masih sama lusuh, sandalnya masih bolong, dan wajahnya tetap ceria. Ia bahkan menyempatkan diri melambai ke seekor ayam yang berkeliaran di taman istana. Salam sejahtera wahai raja yang terhormat, hamba datang membawa jawaban. Raja menyipitkan mata. Sudah siap Abu Nawas? Hari ini, jawabanmu akan menentukan apakah kau kembali ke rumah atau ke kandang unta. Abu Nawas mengangguk mantap. Ia berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Raja bersandar di singgasana, menunggu penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membuka mulut dan berkata dengan lantang, "Apa isi kitab Injil?" Maka jawabku, "Isi kitab Injil adalah huruf-huruf." Ruangan kembali hening. Menteri-menteri saling pandang, ulama terdiam. Beberapa tamu mulai terkekeh mengira ini lelucon, tapi raja belum tertawa. Ia menatap tajam. "Huruf-huruf?" ulangnya. Abu Nawas mengangkat tangannya. "Izinkan hamba menjelaskan. Semua kitab suci, baginda, baik Taurat, Zabur, Injil, maupun Al-Quran, disusun dari huruf-huruf. Tanpa huruf tak ada kata, tanpa kata tak ada makna. Maka isi kitab Injil adalah huruf. Itu dasar segalanya." Beberapa tamu dari negeri seberang mulai berbisik. Dia benar juga. Kata-kata Abu Nawas mungkin sederhana, tapi punya makna dalam. Ini bukan jawaban konyol, ini filosofi tingkat tinggi, namun raja belum puas. "Itu hanya permainan kata," ucapnya. Abu Nawas menunduk. "Benar baginda, tapi hamba tak berani mengulas isi kitab yang bukan kitab umat hamba. Hamba takut salah dan menyesatkan, maka hamba memilih menjawab sesuai batas kemampuan dan adab." Raja terdiam beberapa saat, lalu meledak tertawa. "Kau ini memang gila Abu Nawas, gila yang cerdas." Semua tamu ikut tertawa, bahkan para ulama tersenyum dan mengangguk. Mereka tahu jawaban itu menyelamatkan semua. Tidak menyakiti, tidak menyesatkan, dan justru memberi pelajaran tentang adab berilmu. Dan sore itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Bukan ke kandang unta. Tapi dia belum tahu, ujian yang lebih besar akan segera datang. Ujian yang bukan hanya tentang akal, tapi tentang hati dan keberanian berdebat dengan tokoh agama terbesar dari Romawi Timur. Kisah jawaban Abu Nawas yang menyebut bahwa isi kitab Injil adalah huruf-huruf tak berhenti di istana Baghdad. Cerita itu menyebar secepat angin padang pasir, menembus dinding masjid, rumah-rumah penduduk, bahkan sampai ke negeri-negeri jauh di seberang laut. Para saudagar membawanya sebagai bahan obrolan. Ulama membahasnya dalam majelis. Dan tak lama, kisah itu sampai ke telinga seorang tokoh besar dari timur, Pendeta Gregorius dari Konstantinopel. Gregorius bukan pendeta biasa. Ia dikenal sebagai singa debat gereja timur, ahli retorika yang bahkan bisa membuat rahib bungkam dalam satu kalimat. Tidak pernah kalah, tidak pernah ragu. Dan ketika ia mendengar bahwa seseorang bernama Abu Nawas, yang katanya hanya badut istana, berani menjawab pertanyaan seputar Injil dengan gaya filsuf, darah debatnya langsung mendidih. Seorang badut bermain kata soal kitab suci. "Aku harus bertemu dengannya," ujar Gregorius kepada para muridnya. "Kita lihat apakah dia benar-benar bijak atau hanya licik." Tanpa menunggu lama, ia mengirimkan surat resmi ke Raja Harun al-Rasyid, memohon izin untuk hadir di Baghdad dan berdialog langsung dengan Abu Nawas di hadapan para ulama, menteri, dan cendekiawan. Ketika surat itu sampai ke tangan Raja, Harun al-Rasyid langsung bersorak kegirangan. "Ini dia yang kutunggu, debat lintas iman di istanaku Abu Nawas melawan Gregorius dari Timur, hiburan paling hebat tahun ini." Para menteri terdiam. Mereka tahu jika Abu Nawas kalah kali ini, bukan hanya dia yang malu, tapi seluruh Baghdad. Utusan pun segera dikirim ke rumah Abu Nawas.
Saat itu, ia sedang duduk memintal tali sandal yang putus. Sang utusan berkata dengan suara berat, "Wahai Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Esok pagi engkau akan menghadapi debat terbesar dalam hidupmu." Abu Nawas menatapnya tajam. "Debat?" Pendeta Gregorius datang dari Romawi Timur. Ia ingin menguji akalmu. Abu Nawas mengangguk pelan. "Jika aku kalah, Raja akan menjadikanmu penjaga kandang kambing seumur hidup. Kau tak boleh lagi membuka mulut dalam forum apapun." Abu Nawas mengerutkan kening. "Dan kalau aku menang?" Sang utusan tersenyum. "Kau akan dihadiahi rumah mewah, kuda putih terbaik istana, dan istri baru." Abu Nawas langsung berdiri. Jam berapa debat dimulai? Pagi harinya, istana berubah seperti aula akbar. Orang-orang berdatangan dari berbagai negeri. Ada ulama dari Persia, filsuf dari India, bahkan pedagang Yahudi dari Damaskus. Semua ingin menyaksikan adu kecerdasan antara dua tokoh besar, Abu Nawas dan Pendeta Gregorius. Gregorius datang dengan iring-iringan mewah. Jubah putih keemasannya menyapu lantai, tongkat peraknya berkilau diterpa cahaya pagi. Ia duduk gagah di sisi kanan balairung, wajahnya dingin, matanya menusuk. Sementara itu, Abu Nawas muncul seperti biasa. Jubah coklat kusam, wajah lelah karena bangun kesiangan, dan sandal kiri kanan beda warna. Raja berbisik ke penasihat. Mungkin dia sengaja pakai begitu. Kalau kalah, bisa langsung menghilang menyatu dengan karpet. Para tamu tertawa pelan, tapi di dalam hati mereka bertanya-tanya, mampukah Abu Nawas bertahan kali ini? Debat pun dimulai. Raja Harun al-Rasyid memberi isyarat dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Pendeta Gregorius berdiri perlahan, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam. Suaranya dalam, berat, dan penuh wibawa. "Abu Nawas, aku dengar kau menjawab tentang isi Injil dengan permainan kata. Sekarang aku ingin bertanya langsung padamu, tanpa bisa kau sembunyikan di balik kelucuan." Abu Nawas berdiri dari kursinya, membungkuk sopan. "Silakan pendeta." Gregorius mengangkat tongkat peraknya dan berkata, "Apa yang paling penting dalam semua kitab suci, termasuk Injil?" Seluruh ruangan langsung menahan napas. Bahkan ayam yang berkeliaran di taman istana berhenti berkokok. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Tangannya di belakang, wajahnya tenang. Ia menatap tamu-tamu satu persatu. Lalu dengan suara pelan namun jelas, ia berkata, "Yang paling penting dalam semua kitab suci, bukanlah isinya." Ruangan bergemuruh pelan. "Apa maksudnya?" Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. "Yang paling penting adalah, apakah orang yang membacanya berubah menjadi lebih baik atau tidak?" Semua terdiam. Kita bisa hafal Injil, Taurat, Zabur, bahkan Al-Quran. Tapi jika hati kita masih kotor, lidah kita masih kasar, dan kita masih merasa lebih suci dari yang lain, maka semua ayat itu hanya jadi suara kosong. Wajah pendeta Gregorius mulai berubah. Matanya tidak lagi tajam, melainkan reflektif. Abu Nawas melanjutkan, "Jika ada orang yang hanya tahu satu ayat, satu kalimat saja, tapi ia hidup jujur, penuh kasih dan adil, maka satu ayat itu lebih bermakna daripada 1000 halaman hafalan yang tak dipraktikkan." Salah satu ulama dari Persia mengangguk pelan. Seorang filsuf dari India meneteskan air mata. Bahkan Raja Harun al-Rasyid sendiri berdiri dan bertepuk tangan. "Luar biasa, Abu Nawas, kau tidak hanya menjawab, kau menyadarkan." Pendeta Gregorius menunduk. "Aku datang ingin menguji dia. Ternyata aku yang diuji dan dia yang lulus." Semua orang bangkit berdiri, memberi penghormatan. Abu Nawas menunduk. "Hamba hanya mengingatkan bahwa semua kitab suci diturunkan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan." Raja Harun al-Rasyid segera memberi perintah. "Hari ini juga berikan kepada Abu Nawas hadiah yang telah dijanjikan. Rumah di pinggir sungai, kuda putih, dan istri yang cantik." Seisi istana kembali riuh, kali ini oleh tawa dan tepuk tangan.
Tapi kisah belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, sebuah kejutan baru datang. Kejutan yang melibatkan cinta, surat rahasia, dan adik Abu Nawas. Beberapa minggu setelah debat besar itu, Baghdad kembali tenang. Para ulama kembali ke madrasah. Filsuf pulang ke perpustakaan mereka, dan rakyat mulai melupakan gegap gempita debat lintas iman yang membuat seluruh negeri terpana. Tapi seperti biasa, ketenangan di Baghdad adalah sesuatu yang sementara, apalagi jika nama Abu Jahil kembali muncul di tengah kota. Pagi itu, pasar Baghdad mendadak ricuh. Abu Jahil berdiri di atas peti kurma tua sambil menggenggam kitab lusuh dengan halaman bolong-bolong. Ia berteriak keras, "Wahai warga Baghdad, aku telah menemukan versi baru kitab Injil, yaitu Injil terbalik." Orang-orang mulai berkumpul. Seorang penjual kain bertanya, "Injil terbalik?" Orang-orang mulai berkumpul. Seorang penjual kain bertanya, "Injil terbalik?" Abu Jahil tersenyum lebar, penuh percaya diri. Betul, kitab ini dibaca dari belakang ke depan. Dan isinya sungguh mengejutkan. Misalnya ayat kasihilah sesamamu manusia. Kalau dibalik, bisa jadi manusiamu sesami hilah kasih. Luar biasa kan? Warga mulai gelisah. Ini orang beneran gila apa gimana? Beberapa ulama langsung meminta agar Abu Jahil diamankan. Ini bisa menyesatkan, seru mereka. Raja Harun al-Rasyid yang sedang menikmati sarapan pagi di istana mendengar keributan itu. Ia langsung naik kuda putih dan meluncur ke pasar. Di sana, ia melihat Abu Jahil sudah diikat di tiang bendera, mulutnya masih komat-kamit menyuarakan teori-teori aneh soal kitab suci jungkir balik. Tak lama, Abu Nawas datang, dipanggil langsung oleh penjaga istana. Ia sedang menikmati jus jeruk di tepi sungai ketika diberitahu, dan dengan malas ia berkata, "Lagi-lagi si Abu Jahil bikin kehebohan." Setelah tiba, Abu Nawas melihat kondisi pasar kacau. Ia mendekati Abu Jahil yang masih tertawa-tawa dan berkata, "Wahai Abu Jahil, kau ini bukan orang jahat, tapi kau terlalu kreatif sampai pikiranmu ikut terbalik." Warga tertawa. Abu Nawas lalu berkata kepada khalayak ramai, "Saudara-saudara, kitab suci itu seperti kompas. Kalau kalian membacanya dari arah yang salah, kalian tidak akan sampai ke tujuan. Kalian akan tersesat. Dan jika kalian menafsirkannya semaunya sendiri, maka hati kalianlah yang jadi kitab, bukan sebaliknya. Semua hening. Itu bahaya, karena manusia itu lemah. Hati bisa salah, tapi kitab suci tidak pernah salah. Maka baca dan pahami dengan benar, jangan dibolak-balik seperti sandal Abu Jahil ini." Tawa pun pecah. Raja Harun al-Rasyid akhirnya menghukum Abu Jahil untuk menyapu seluruh kandang kambing istana selama 5 hari penuh, menulis kalimat, "Kitab tidak boleh dibaca terbalik sebanyak 100 kali, dan dilarang naik peti kurma di pasar selama 1 bulan. Namun, kejutan terbesar belum selesai. Beberapa hari kemudian, kereta mewah dari Konstantinopel meluncur masuk ke gerbang Baghdad. Warga melongo, para penjaga istana kebingungan. Bahkan Abu Nawas yang sedang tidur siang di beranda rumahnya, terbangun karena suara trompet iringan kerajaan. Dari dalam kereta turun sosok agung, Pendeta Gregorius. Tapi kali ini, bukan untuk debat. Ia datang dengan niat melamar adik Abu Nawas, seorang wanita muda bernama Zahra, cantik, cerdas, jarang tampil di muka umum, dan dikenal tajam. Pikirannya seperti sang kakak. Ternyata, setelah debat besar tempo hari, Zahra diam-diam menulis surat kepada Pendeta Gregorius, membahas soal kasih, toleransi, dan hakikat perbedaan. Surat itu mengubah pandangan sang pendeta terhadap kehidupan, dan perlahan menumbuhkan rasa kagum, lalu cinta. Di taman istana, di hadapan Raja Harun al-Rasyid, para menteri, dan Abu Nawas sendiri, Gregorius berkata, "Aku terpikat bukan hanya oleh kecantikannya, tapi oleh isi pikirannya. Zahra membuatku memahami apa yang tak pernah aku temukan di debat manapun." Zahra datang dengan wajah malu-malu tapi senyumnya tak bisa disembunyikan.
Abu Nawas menatap adiknya lalu mendekat. "Jadi, kau suka pendeta itu?" Zahra mengangguk pelan. "Ia berbeda dari semua pria yang pernah bicara padaku. Ia tidak memaksakan pendapat dan ia menghargai perbedaan." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah. Tapi kalau suatu hari dia menyebut Injil terbalik, langsung aku ceraiin?" Seluruh istana tertawa. Pernikahan pun dilangsungkan megah. Raja memberi hadiah satu rumah besar di pinggir sungai dan sebuah kapal kecil untuk bulan madu. Abu Jahil datang juga dengan kado kitab karangannya berjudul Injil Jungkir Balik edisi premium. Raja langsung menyita dan membakarnya sebelum sempat dibaca siapapun. Di akhir acara, Raja Harun al-Rasyid berdiri dan berkata, "Hari ini aku belajar satu hal. Jawaban terbaik bukan yang paling panjang, tapi yang paling hikmah. Dan cinta sejati kadang datang dari arah paling tak terduga." Semua bersorak. Abu Nawas mengangkat gelas air jeruk dan berseru, "Untuk semua kitab yang lurus dan semua otak yang tidak kebalik." Tawa pun meledak di seluruh istana. Baghdad tak pernah kehabisan kejutan. Tapi satu hal yang pasti, selama Abu Nawas masih hidup, cerita dan hikmah akan terus hadir di antara tawa dan kegilaan yang penuh makna.